Karena kan ketika penyelenggara cerdas, peserta cerdas, pemilih juga cerdas, tentu tercipta dong pemilu yang berkualitas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan ini. Baik Sobat Bawaslu sekalian, seperti biasanya pada segmen ini masih tetap bersama saya Winda Sari Ayu di acara podcast Bawaslu Kota Dumai, Ask the Expert. Baik, Sobat Bawaslu sekalian, kali ini kita itu udah ada 2 orang tamu yang merupakan staf di kantor Bawaslu Kota Dumai. Siapa dia ya? Kita langsung aja kita kenalan dengan staf-staf yang cantik-cantik ini, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama yang di sebelah saya yang pakai jilbab bunga-bunga. Boleh? Boleh. Siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Intan Kumalasari. Biasa tuh panggil Intan. Mungkin Intan. udah pada kenal kali ya. Iya, siapa sih yang nggak kenal sama Intan begitu. Dan selanjutnya untuk yang di sebelahnya, Perkenalkan, nama saya Nurlena Hasibuan, panggilannya Lena. ada Intan sama ada Lena. Ya. Baik Sobat Bawaslu, nah 2 orang staf ini merupakan staf hukum penanganan pelanggaran dan juga sengketa ya di kantor Bawaslu Kota Dumai. Iya, benar. Kita mau tanya dulu nih, di kantor Bawaslu Kota Dumai untuk di divisi penanganan pelanggaran ini, hukum penanganan pelanggaran dan sengketa ini sudah berapa lama, Intan? Kalau untuk di divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa ini mulai dari 2019. 2019. Sebelumnya itu kalau Intan di divisi pengawasan. Oh, di divisi pengawasan sebelumnya. 2018 pemilihan gubernur itu masih di pengawasan. Masuk 2019 tahapan pemilihan ini ya pileg ya kemarin ya, pemilu itu separuh masih di PHR. Selanjutnya pindah ke divisi penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Sampai Sudah hari ini. 3 tahun. Iya. 3 tahun. Nah, kalau untuk Lena sendiri ini udah berapa lama nih? Kalau untuk Lena di divisi sengketa itu dari tahun 2020. 2020, Masya Allah. Berarti gabung sama Intan nih udah 2 tahun begitu. Ya, 2 tahun. Karena sebelumnya juga di divisi SDM dari pertama masuk. Oh, pertamanya di divisi SDM di kantor Bawaslu. Iya. Berarti masuknya tahun berapa itu? Lena masuk di Bawaslu tahun 2018. 2018. Di SDM selama 2 tahun dan kemudian untuk di penanganan hukum penanganan pelanggaran dan sengketanya 2 tahun. Oke, lumayan lama juga ya. Cukup berpengalaman ya Sobat Bawaslu sekalian. Baik Sobat Bawaslu sekalian, untuk tema yang akan kita angkat pada segmen ini yaitu kita akan membahas bahwa staf hukum penanganan pelanggaran dan sengketa mantapkan kinerja jelang pemilu serentak tahun 2024. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini nih, ada nggak pembagian tugas untuk divisi hukum penanganan pelanggaran sama sengketa ini? Karena kan ini kerjanya lumayan banyak nih, stafnya ada 2 orang. Nah, kita mulai dari Intan. Oke, jadi pemirsa semuanya ya, kalau untuk di staf hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu karena kita 3 komisioner, harusnya itu kan 5 ya. Kalau 5 itu terpisah antara hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, karena pimpinan kita itu hanya ada 3, jadi 3 divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa ini dijadiin 1 di koordinator divisinya ataupun di pimpinannya. Jadi untuk stafnya sendiri awalnya kami ada 3 orang nih Kak. 3 orang, tapi yang 1 orang lulus
CPNS. Maka tinggallah kami berdua gitu. Jadi kalau untuk pembagian tugas sendiri sih ya karena sekarang ini belum masuk tahapan ya, masih aman sih gitu. Kalau untuk pilkada kemarin masih tercover juga untuk pembagian tugasnya. Jadi untuk pembagian tugas tuh Intan di penanganan pelanggaran, Lena di penyelesaian sengketa, hukumnya barengan gitu. Oh, hukumnya barengan. Iya. Kerjasama jadinya. Kerjasama yang pastinya biar lebih maksimal dikerjain berdua. Iya, benar. Masya Allah. Dari Lenanya sama seperti itu juga. Seperti itu juga Kak. Karena kalau di sebelumnya juga 2 tahun di sengketa kan, alhamdulillah nih untuk Dumai belum ada untuk sengketa. Jadi Lena pun bisa membantu divisi penanganan pelaku. Oh, Ya. berhubungan belum ada untuk laporan sengketa gitu ya? Iya, biasanya jadi sambil belajar juga di divisi sengketa, kita juga belajar di divisi penanganan pelanggarannya juga gitu. Masya Allah. Saling membantu lah gitu Kak. Oke, nah saya mau tanya nih dari pengalaman waktu pilkada kemarin tahun 2020 tuh kan ada pilwako kemarin tuh. Itu pengalaman yang paling berkesan itu bagaimana? Kita bisa mulai dari Intan atau Lena? Lena dulu. Lena dulu deh. Oke. Kalau Banyak dari nih pengalamannya. Lena sendiri sih, karena di sengketa juga nggak ada ini kan Kak. Jadi Lena fokusnya itu walaupun kadang ke sengketa juga belajar, bantuin Kak Intan juga di divisi penanganan pelanggaran. Jadi kalau kesannya itu kadang mungkin karena kita nanganin kasus juga. Mungkin pengalaman yang indah itu karena pulang tengah malamnya ya Kak. Pulang tengah malam indah ya. Kapan lagi pulang tengah malam? Iya kan, pulang tengah malam gitu Kak. Karena untuk di Pilwako juga kan untuk penanganan pelanggaran itu kan cuma H-+2 ya Kak. Iya. H-2 Kak. Jadi kita butuh tenaga ekstra nih untuk itu semua gitu sih. Kalau pengalamannya itu sih Kak. Oh, dengan kalau untuk Belum, sengketa belum bisa untuk sengketanya belum ada pengalaman yang ini kali gitu. Nah, kalau dari Intannya bagaimana? Kalau dari Intan sih yang paling berkesan di pilkada 2020 itu Ramadan ya. Ramadan. Beneran. Jadi Ramadan itu Hamin berapa Idul Fitri ya? Itu masih ada pelanggaran yang kami proses gitu kan. Jadi ketika memproses itu ya harus bagi waktu dong gitu ya. Karena kan untuk penanganan pelanggaran di pilkada sendiri itu berbatas waktu. 3+2. 3+2. 3 hari tambahan 2 hari jika diperlukan. Nah, jadi waktu Ramadan itu udah dekat Idul Fitri, kami harus menempelkan status pengumuman selesainya pelanggaran ini. Jadi tuh wah banget Ramadannya tahun kemarin gitu. Kalau Ramadan tahun sekarang kan nggak ada tahapan nih, santai gitu, agak bisa ibadahnya maksimal gitu, tarawihnya aman gitu. Terus siangnya juga ada waktu istirahatnya. Nah kalau yang kemarin itu emang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena Hamin berapa udah pada libur tuh, tapi kita tetap karena tugas kita ya, namanya juga sesuai regulasi, ya tetap kita malam datang ke sini manjat pagar ya, karena pagar ditutup lah beneran. Sampai manjat pagar ya sobat Bawaslu. Kami pulang tarawih atau kapan, pokoknya udah malam, status pengumuman pelanggaran itu kami tempel. Itu paling berkesan. Nah, terus selain itu juga ada ketika itu pas Ramadannya ya. Di luar Ramadan ada juga ketika ada pelanggaran, kami harus dampingi Panwas kecamatan. Jadi di penanganan pelanggaran tuh pokoknya luar biasa banget gitu. Jadi nemani Panwas kecamatan, mendampingi ya bahasanya Kak. Ya di situ jadinya kami selain kami belajar, kami juga mengajarkan, kami juga membantu gitu kan. Ya memang kalau untuk sifatnya keputusan pleno ya di mereka, cuman kan kita ngarahkan sesuai dengan aturannya seperti apa prosesnya gitu. Itu yang berkesannya. Ini dia nih sobat Bawaslu, kalau masalah loyalitas tanpa batas untuk staf divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, siap 24 jam begitu ya sobat Bawaslu sekalian. Masya Allah. Kita berikan aplausan dulu ya buat teman-teman kita, Masya Allah. Nah, kalau untuk masalah strategi nih, strategi yang disusun oleh staf sendiri itu untuk pada pemilu serentak 2024 nanti ada nggak? Iya. Intan dulu Iya.
Kalau untuk strategi dalam menghadapi pilkada ataupun pemilu serentak 2024 tentu ada ya, karena kita punya beberapa program di penanganan pelanggaran, juga ada di hukum, juga penyelesaian sengketa. Jadi karena kita klop gitu ya, 3 divisi jadiin satu. Jadi kita nyatukan ini ya, apa namanya? Kayak persepsi. Terus juga ada rencana kegiatan. Nah, jadi rencana kegiatan kalau di hukum itu lebih kepada sosialisasi dah. Sosialisasi hukum, baik itu untuk internal. Kemarin kita udah ngadain kalau internalnya nih, kita ada tadarus Ramadan. Ada beberapa tema yang kita usung dengan tujuan di internal kita, teman-teman sekretariat itu memahami regulasi terkait pilkada serentak 2024, terus juga terkait dengan pengawasan, juga penanganan pelanggaran kemarin, juga tentang kesekretariatan. Jadi kita bekali diri dari dalam dulu nih di Bawaslunya. Terus juga untuk eksternalnya kita ada sosialisasi juga, ada kayak kita share apa namanya, kayak apa ya, Aturan gitu. kayak aturan gitu ya, kayak aturannya apa, terus juga gimana cara melapor kalau untuk sengketa juga ada gitu. Ya jadinya lebih ke sosialisasi sih Kak. Terus juga kita bekali diri pribadi ya, kalau untuk divisi kami itu penanganan pelanggaran ada nanti pelatihan gitu. Terus untuk kedepannya strateginya tuh yang jelas Panwas Kecamatan ketika sudah direkrut tentu kita memberikan juga bekal ilmu kepada mereka, jadi nggak keteteran gitu di 2024, karena ini kan 2 perhelatan ya, ada pilkada, ada pemilu. Itu kan kompleks ya, dan juga masalah-masalah yang timbul tentu akan potensinya lebih banyak. Iya, benar. Nah, kalau dari Lenanya ada tambahan nggak nih? Kalau Terkait dari Lena strategi. itu untuk di program yang dibilang Enda tadi, untuk di sengketa itu ada sosialisasi juga, tapi ini untuk ke partai politiknya Kak. Karena kan untuk partai politik nanti kita sosialisasikan sama orang tua bagaimana penerimaan laporan sengketanya itu, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsungnya. Dan nanti apabila juga ada perekrutan Panwascam, mungkin orang tua nanti akan dibekali juga Kak, karena kita kan ada juga nih si Panwascam ini namanya sengketa cepat yang terjadi di lapangan juga. Ya, jadi mungkin itu dia nanti Kak. Itu nanti untuk di tahun ini atau nanti Ya, kapan? pas perekrutan Panwascam nanti Kak. Oh Ya. begitu, iya. Sudah, ternyata sudah ada nih, udah disusun strategi. Jangan dibilang Bawaslu belum ada kerjaannya, karena jauh-jauh hari sebelum kita pada tahapan nanti 2024 itu jauh sebelumnya 1 tahun lebih udah punya strategi nih, bagaimana nih apa yang akan dilakukan nantinya. Nah, masih terkait masalah strategi, tapi lain pertanyaan ini, karena kita kan tahu nanti pada tahun 2024 itu tahapannya beririsan ya, beririsan. Nah, jadi kalau untuk staf sendiri nih gimana nih? Karena kan baru 2 orang, nanti kemungkinan ada tambahan kan, 3 orang masih gimana, masih tetap harus maksimalkan lagi ya kan, apalagi nanti tahapan yang ada tuh beririsan, berbarengan. Nah, strategi untuk staf sendiri itu bagaimana nih dalam menghadapi hal tersebut? Kalau untuk strategi kami di staf sih seperti sebelumnya ya Kak ya. Kalau untuk divisi kami hukum penanganan pelanggaran dan sengketa ini, ya kalau dikerjain berdua aja ya nggak sanggup. Tapi kami punya teman-teman yang luar biasa, staf lain itu biasanya kami gabungkan buat satu tim. Itu namanya tim penanganan pelanggaran ataupun sebuah tim klarifikasi gitu. Jadi di situ terdiri dari beberapa staf yang membantu. Jadi ada mereka bantu kami, nggak cuma kami berdua gitu. Cuman sentralnya di kami berdua karena memang divisi kami ya, dan teman-teman yang lain tuh bantu gitu. Oke. Jadi meskipun tidak ada di divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa, jadi melibatkan dari teman-teman dari divisi yang lainnya. Iya. Masya Nah Allah. itu makanya kita ada pelatihan tadi ya internal. Nah itu gunanya bekal teman-teman untuk bantu kita. Dan itu juga di divisi lain ketika mereka butuh bantuan, ya kami siap. Masya Allah, kerjasama yang sangat luar biasa. Mungkin dari Lenanya ada tambahan nih terkait yang tadi. Selain itu
itu sih kami juga kan kerjasama ya Kak. Ya. Kita sebagai staf juga harus saling kerjasama nih. Benar. Baik itu dari kaminya IPP membutuhkan teman-teman yang lain. Nah begitu juga dengan yang kayak SDM, apalagi PHL yang sering turun ke lapangan, mungkin kami juga siap membantu gitu Kak. Itu sih. Ibaratnya kalau kita nih saling membantu. Biar semua bisa selesai gitu. Oke, jadi tugasnya dalam melaksanakan tugas itu lebih maksimal. Iya, lebih maksimal ya Kak. Kalau diuntukkan berdua mungkin emang nggak sanggup ya Kak. Kalau bikin berdua aja. Oke, jadi dibentuk tim ya. Makanya tadi ada namanya Tadarus Ramadan. Jadi teman-teman dari divisi yang lain itu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang penanganan pelanggaran, tentang hukum dan tentang sengketa dari teman-teman sekalian ya. Begitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih terkait harapannya nih, kalau buat Lena nih harapannya pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti bagaimana? Kalau harapannya sih mana ya, untuk pilkadanya atau pemilunya berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan gitu. Begitu juga mungkin kita bisa memaksimalkan pada hari perhitungan ini, hari apa coplosnya. Nah, itu dengan pengawasannya maksimal aja sih Kak. Itu kan juga butuh kerjasama yang luar biasa. Benar. Butuh, jadi kita itu saling kerjasama, bisa saling kerjasama gitu. Baik itu yang di lapangan, baik itu yang kita untuk inputnya yang di kantor gitu. Kita harus saling kerjasama sih yang harus diharapkan. Sangat terasa ya waktu hari pemungutan suara begitu. Pemungutan suara ya. Jadi butuh kerjasama, kekompakan biar terlaksana semuanya dengan lancar sih. Itu sih harapannya. Oke, Masya Allah. Karena walaupun berbeda-beda divisi, kita semua adalah staf pengawasan pemilu. Ya. Oke. Dan ada tambahan mungkin dari Intan Ada ini dong, bagaimana pasti. harapannya bagaimana? Jadi kalau Intan tuh sih berharap sama ya kayak Lena, kita berharap pemilu serentak kita 2024 itu berjalan dengan lancar. Pastinya kita juga berharap nanti terpilih pemimpin-pemimpin yang memang sesuai gitu ya dengan harapan rakyat, sesuai dengan kebutuhan rakyat dan memang mensejahterakan rakyat gitu. Terus juga harapan untuk di Bawaslu-nya, kami berharap dengan adanya beberapa program yang kami adakan, baik itu di divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa nanti, kita berharap itu peserta pemilu, baik itu dari partai politik, juga pemilihnya, juga penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, ya kita berharap sama-sama mensukseskan gitu. Karena kan ketika penyelenggara cerdas, peserta cerdas, pemilih juga cerdas, tentu tercipta dong pemilu yang berkualitas gitu. Masya Allah, ya. Harapan-harapan yang sangat luar biasa dari teman-teman staf divisi hukum penanganan pelanggaran dan sengketa ini ya. Semoga harapan tersebut akan terkabulkan, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, buat Intan, buat Lena, terima kasih ya atas waktunya yang udah mau sharing-sharing sama kita di acara podcast kali ini. Baik Sobat Bawaslu sekalian, kita akan bertemu di segmen selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita yaitu Bawaslu Dumai TV. Jangan lupa share, like, and comment. Baiklah Sobat Bawaslu sekalian, saya Windasari Ayu serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.